yang Ya mungkin kemarin kita makan keuntungan ya lumayan. Ya untuk sekarang kita bagusnya keuntungan sedikit emang lagi puasa bang. Iya jadi nggak ya emang rada nahan lapar kan ya bang namanya puasa mah. Assalamualaikum, ketemu dengan saya Mas Ud di Cupang Murah Merona. Selamat datang di farm kami yang terletak di Desa Bojong Indah, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Kalau saya pertama kali suka sama Giant itu awalnya sih saya dagang di pasar ikan hias Parung. Terus ketika itu ada yang jual ikan cupang, bentuknya itu besar. Pas saya samperin ternyata itu cupang giant, warnanya itu warna maskot waktu itu yang saya dapat itu. Akhirnya saya kenal sama sellernya itu, sampai saya itu ya dapat 3 pasang. Saya coba-coba ya, awal yang bagus itu berhasil saya, cuma ya waktu itu varian warnanya ya nggak kayak sekarang. Kalau nggak salah itu kisaran tahun 2000, 2009, 2010, 2012-an lah, 2012-an ya, 2012 pokoknya. Sorry. Baru kenal Giant itu pun jenis maskot, Bang. Kalau modal kebenaran waktu itu Giant emang udah mahal ya, Bang. Waktu itu Giant melnya aja, jantannya aja itu waktu itu kisaran 150.000 itu BO 5,5 lah, itu udah 150.000. Itu pun warnanya ya gitu, warna-warna maskot, basegel ya kalau sekarang bilang tuh, basegel bester ya, bebas gelap bebas terang. Ya nggak banyak bang waktu itu modal kita awal-awalnya main di Giant itu. Cuma ya waktu itu saya cuma beli jantan ya, untuk female-nya itu kebetulan dulu itu saya itu dapat dari rekan bokap ya, dari rekannya bapak. Saya mau bayarin nggak dikasih, malah dibagi waktu itu sama dia, sampai ya alhamdulillah sempet jadilah waktu itu banyak juga. Kalau cupang yang bagus ya pastinya ya indukan yang bagus bang. Sebenarnya saya di cupang itu bukannya vakum ya, pernah meminimalisir produksi Giant ini. Waktu itu kita minimalisir karena ya waktu itu kita nggak punya varian warna. Kebetulan waktu itu saya sekitar tahun 2016 itu saya udah mulai main ke Tangerang tuh, udah mulai lihat Giant yang warna-warna varian warna tuh udah mulai keluar. Itu waktu itu udah keluar Yellow Fancy, terus lagi Fancy lah ya, Fancy itu mulai tertarik lagi tuh akhirnya saya. Setelah itu ya dari 2016 2017 kita mulai lagi tuh ya, sampai kita coba-coba. Emang sih yang namanya ikan-ikan varian baru itu kita nggak gampang kayak sekarang beli indukan, nggak gampang. Dulu itu beli indukan itu sulit, kecuali beli jantanan dikasih, tapi kalau indukan itu ya rada sulit. Kalau kita nggak ada pendekatan atau bagaimana ya itu sulit untuk mendapatkan indukan-indukan tersebut. Yang pertama itu kalau kita pilih indukan, sebenarnya saya juga sekarang ini bukan sebagai breeder ya atau peternak.
tapi saya itu fasilitator breeder. Jadi setiap orang peternak-peternak saya itu saya yang mempersiapkan indukan-indukan yang akan di breeding dengan petani tersebut. Kalau saya sih ya jelas ya, kalau yang namanya indukan itu yang pertama itu yang namanya giant itu pertama itu size besar ya, besar tubuh. Kalau tubuhnya besar pasti anak-anakannya juga udah pasti besar. Lalu yang kedua setelah itu ya warna, tinggal warna apa yang mau kita buat. Misalnya kita mau bikin ya multicolor, kita cari multicolor yang bagus, yang varian warnanya itu lebih banyak. Enggak ya, beda hal lagi dengan marble atau solid, itu beda lagi. Tapi khususnya untuk multicolor paling kita cari varian warna yang lebih banyak dan warnanya itu lebih mencolok ya. Contohnya misalnya seimbang antara warna gelap dan warna terang gitu. Untuk memilih media cupang yang bagus sebenarnya tergantung, kalau media itu tergantung tujuan ya Bang. Kalau kayak saya dari bibit-bibit usia 2 bulan itu ya langsung masuk ke embel pembesaran seperti ini, karena kita ngejarnya size ya. Terus lagi kita itu menggunakan lokasi yang apa sih namanya, kontak dengan mataharinya itu secara langsung. Karena yang apa sih namanya, berdasarkan pengalaman mutasi warna di multicolor ataupun pattern ya, jenis-jenis leopard gitu ya, matahari itu sangat berperan maksudnya gitu. Jadi kita itu cari tempat terbuka yang kalau bahasa orang Parung yang ngablag ya. Paling ya kita pakai tutup begini tuh ya untuk menghindari hama aja, karena di sini masih banyak burung ya, banyak burung yang makan hama. Sebenarnya lebih baik secara langsung, yang ya itu sih menurut pengalaman aneh Bang. Beda halnya lagi ya mungkin di petani-petani yang lain. Terus media air ya. Ya air ya yang bagus ya itu ya air ketapang ya Bang ya. Mungkin kalau pemain Jepang itu tahu ketapang itu seperti apa, ketapang itu manfaatnya untuk apa. Dan alhamdulillahnya kita ini dikasih air yang baik Bang. Air yang pH-nya di atas 6 lah. Di atas 6, jadi ya kalau menurut para media untuk yang apa sih namanya, untuk peternakan ikan itu ya cukup baik di pH 6 ke atas itu. Paling mentok-mentok 5,5 itu pun habis hujan ya, mungkin karena tingkat asamnya aja yang tinggi. Nah, kalau sebenarnya kalau pengobatan ikan ya apalagi khususnya pengalaman saya di Giant ya, kalau udah pengobatan ikan di Signas itu ya sebenarnya apa sih, tos-tosan. Mau kalau ikan udah parah, apalagi sisiknya itu udah sampai kayak ulat bulu itu, ya itu sebenarnya udah tipis harapan. Sebenarnya kalau menurut saya sih bener kata iklan-iklan, kalau di cupang itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena cupang ini kalau udah sakit itu susah. Kecuali kayak macam pop eye yang matanya keluar, itu masih bisa diobatin ya. Dengan air garam, air PK, ya dengan cara-cara khusus lah. Tapi kalau udah Signas kayak gitu ya udah susah juga, yang kayak gitu tuh sulit untuk diobati. Jadi ada beberapa penyakit juga ya emang ya sampai sekarang tuh sulit diobati. Paling ya pencegahannya sebenarnya penyakit ikan itu ya dari makanan sama air yang buat ikan itu menjadi sakit.
Contohnya air ya, mungkin kan air kan kalau musim hujan yang dingin, pH-nya rendah sampai tingkat keasamannya tinggi, itu kan menimbulkan penyakit. Pakan juga kadang-kadang kita kan nggak tahu pakan ini dari mana datangnya, apa dari limbah produksikah atau memang dari bahan-bahan alami. Contohnya kan kalau cacing sutra itu kan adanya kan di kali-kali, itu kan ada yang pembuangan limbah, ada yang pembuang apa sih namanya, aliran kali-kali seperti ini. Kalau aliran limbah itu kan kita juga harus ada pengelolaan, yang nggak bisa kita dapat apa sih namanya pakan langsung kita kasih makan. Itu yang ada ikan malah nggak sehat. Kalau kita ini biasanya cacing sutra itu kita inepin ya, inepin, bukan inepin, dimalamkan lah, dimalamkan 1 malam, esok harinya baru bisa kita kasih pakan. Jadi itu cacing-cacing yang kurang bagusnya juga tuh kayak macam cacing mudanya aja mati di ember. Untuk keamanan seperti itu. Sebenarnya saya itu lebih dominan ke multicolor, karena apa sih? Karena multicolor itu kan varian warnanya kan lebih banyak, lebih menarik, lebih apa ya? Lebih banyak diminati. Karena orang taunya semakin banyak warna semakin enak dilihat gitu. Jadi emang target kita ya target pasar, kita juga tergantung permintaan pasar, karena pasar permintaan itu banyaknya di multicolor. Jadi kita lebih dominan ke multicolor dibanding ke jenis-jenis solid. Tapi kita juga tetap ada, cuma kuantitasnya nggak banyak, kayak macam solid paling kita super black sama cooper ya di solidnya itu. Lalu di jenis lainnya ya leopard, ya kelas-kelas pattern lah ya. Terus ya lebih dominan itu ya multicolor. Kalau multicolor, kalau orang datang ke sini nyari multicolor ya nggak bakal kosong gitu. Tapi kalau jenis-jenis lain bisa kosong, karena kita kuantitas ikannya yang lain-lain itu nggak sebanyak multicolor. Kalau pengalaman jual ikan di sini ya paling mahal wow, di era-era awal dulu mah ya kita sempat tinggi juga jual ikan, tapi di akhir-akhir ini kita paling mahal jual ikan itu 6,5 juta. Dan paling murah kita ini masih ada ikan partai gocapan, partai 50 ribuan bang. Ya tentunya jauh ya bang, dari 50.000 ke 6.500.000. Ya mungkin ada kriteria-kriteria khusus yang bisa membedakan seperti itu juga jauh. Ya datang aja lah tempat kita sini, ambil ngabuburit. Kebetulan kita lagi pada puasa nih bang, ya enggak? Iya betul. Kalau kita di sini market ya, marketplace-nya itu paling pertama itu ya kita pegang seller-seller parung, seller-seller pasar ikan hias yang siap apa sih namanya menjual ikan di pasar parung. Yang kedua kita juga ada lapak ikan hias di pasar parung, itu lapak ceri, itu tanya aja lapak lumpur parung, itu lapak kita. Terus ada untuk ikan-ikan kualitasnya kita jual melalui online bang, karena pasar kita kan ada pasar, makanya sekarang itu pada ribut ini bang, pada ribut orang itu katanya cupang murah, cupang jatuh, cupang segala macem. Ya karena mereka itu nggak tahu pasar ya menurut saya bang. Kalau di cupang itu sebenarnya ada tiga buyer di cupang itu. Yang pertama seller pasti cari yang lebih murah, yang paling murah ya.
Buyer untuk bayarnya itu buyer seller ya kan, sebagai reseller buyer reseller untuk dijual lagi gitu. Itu kan lebih kepada apa sih namanya, harga yang maunya yang miring aja kan gitu ya. Terus lagi ada buyer yang bentuknya itu sebatas hobi, sebatas suka gitu. Ada yang sebatas suka, ya mungkin itu masih di atas langsung kepada hobi, standar hobi. Jadi orang yang hobi di cupang tapi kualitas itu nggak penting, nggak dipentingin. Terus ada lagi buyer yang memang levelnya itu udah hobinya itu udah tingkat kualitas yang dicari, yang dikejar. Jadi ada yang ngejar kuantitas, ada yang ngejar kualitas. Ya kita harus tahu ikan-ikan gimana yang ikan kualitas. Sampai saat ini kita juga stok malah kurang bang, kalau dibilang stok kita itu ya belum bisa mencukupi pasar kita. Makanya kalau orang yang bilang, ya lagi juga yang namanya harga turun atau gimana itu memang udah siklusnya kalau menurut saya. Kenapa saya katakan siklus? Ya nggak selamanya lah ikan pengen naik terus. Kalau begitu mah tukang ikan cupang doang yang kaya. Iya bang. Iya. Makanya kalau menurut saya sih itu siklus. Kalau yang teriak-teriak ikan murah segala macam, menurut saya itu pemain baru bang. Istilahnya pemain yang baru mulai ngelihat harga ikan melonjak, dia ikut-ikut, begitu ikan turun panik gitu kan. Akhirnya dia yang jatuh-jatuhin sendiri harga ikan dijual berapa aja terserah segala macam. Itu kan sebenarnya. Kalau sekarang untuk penanggulangannya gimana, banyak yang bertanya seperti itu juga bang. Ya untuk penanggulangannya bang, kalau menurut saya nggak bedanya tukang es dagang di musim hujan gimana bang. Bulan puasa lagi, siang dagang es, siang orang pada puasa, sore hujan, mau dagang apa dia bang? Tapi dia tetap yakin terus dia dagangin, karena emang usaha dia di situ. Yang nggak bedanya saya. Kalau saya ikan jatuh terus saya dagang cilok, ntar suatu saat apa sih namanya cupang bagus lagi, saya balik lagi ke cupang gitu kan, ribet juga kalau kayak gitu bang. Iya, ntar taunya saya tukang cilok bukannya tukang cupang. Makanya ya kita konsisten aja lah, itu inti dari usaha kan, kita konsisten gitu. Mau harga cupang bagaimana ya, tapi segimanapun hancur-hancurnya cupang, hancur-hancur harga cupang, yang menurut saya sih nggak hancur-hancur amat. Yang jelas saya jual cupang itu masih di atas harga produksi kok. Berarti kan kita masih untung. Iya, cuma itu aja. Tips buat ikan cupang peternak ya, yang mula-mula ternak gitu, yang baru belajar itu, kalau menurut saya buat peternak yang baru-baru belajar di cupang, tentuin cupang apa yang akan mau di ternak. Usahakan itu yang kita sukain aja dulu. Misalnya sukanya di Blue Rim, silakan cetak di Blue Rim, atau di Black Series, silakan cetak di Black Series. Jadi ikutin kata hati dulu, kata hobi, sampai istilahnya kita itu benar-benar apa sih namanya, ngerawatinnya itu ada nilai penasaran. Mutasi kan kalau sekarang itu kan ada bahasa-bahasa mutasi, perubahan-perubahan warna. Kalau kita udah menyukai suatu ikan itu kan, kita kan proses mutasinya pun kita akan menyukainya. Intinya awal dari suka dulu. Yang kedua, jangan pengen cetak ikan itu dalam jumlah besar. Sedikit aja dulu. Sedikit tapi yang berkualitas. Istilahnya induk-indukan yang baik bang, bukannya induk-indukan yang asal banyak segala macam.
Ya mungkin itu aja sih Bang. Yang pertama tadi udah saya bilang, cari ikan yang apa yang kita sukain dulu, ya, berawal dari hobi gitu. Yang kedua, jangan cetak ikan dalam porsi besar, karena kebanyakan begitu banyak ikan yang jadi, ngebludak jumlah ikan. Kalau bahasa orang Parung, kita kewalahan, akhirnya malah membuat kita jenuh dengan disubukin sama ikan. Akhirnya kita jenuh duluan sebelum apa sih namanya, kita benar-benar memetik hasil. Kita udah jenuh duluan karena saking banyak ya kan gitu. Mendingan cetak sedikit dengan indukan yang baik gitu. Sama lah, semua juga kalau indukan baik pasti anakan juga baik. Nah ya bener Bang, kalau miara Jepang itu ya pantang menyerah. Bener, nggak ada pantang-pantangan lah. Kalau menurut saya pantang mah nggak ada pantangnya. Paling apa? Tadi pantang menyerah, bener. Pantang males, ya. Nggak ada pantang ya menurut saya Bang. Kalau yang namanya di apa sih peternak ikan itu, yang penting mah sungguh-sungguh aja. Pantang males ya kan, pantang menyerah. Ya maupun kondisi ikan lagi murah gimana, maju terus. Karena buyer-buyer yang dulu pernah beli ikan kita, di saat nanti ikan ini muncul lagi, pasti nama kita akan terkenang Bang. Contohnya orang yang udah beli ikan sama kita. Plus misalnya, apa tadi saya bilang, ini kan siklus ya. Siklusnya itu cupang lagi diturunin. Nanti ketika cupang itu naik lagi, setidaknya nama kita pasti pernah dikenang sama orang yang dulu pernah beli sama kita. Bisa-bisa dia datang lagi ke kita. Nah kalau kita nggak sabar, kita nggak bertahan, tiba-tiba kita dagang cilok. Dulu dia beli cupang di kita, begitu siklus cupang lagi ke atas lagi, dia datang ke kita, akhirnya dia datang bukannya beli cupang, beli cilok Bang. Gitu. Makanya kita harus bertahan Bang. Ya nggak Bang? Iya betul. Namanya puasa mah. Yang terakhir apa Bang? Yang terakhir, cara ngasih makan. Ya, itu ya. Cara ngasih makan ya, perawatan. Ya perawatan, cara kasih pakan ikan. Cari kasih perawatan, kalau menurut saya ikan giant itu ikan yang gembul, doyan makan. Kalau saya sih sehari 2 kali, secukupnya aja lah istilahnya. Kita cari kasih makannya biasa aja, seperti makan ikan lajim yang seperti biasa. Kalau menurut saya nggak ada yang spesial lah untuk pemberian pakan. Cuma karena kita pakai pakan alam, pakan apa sih namanya, cacing sutra. Yang penting mah kita sudah tahu kualitas pakan kita ini udah apa namanya, pakan baik. Dalam arti yang tadi, kalau kita tahu itu ikan apa namanya, cacing yang tumbuh dari limbah produksi, ya minimal kita olah dulu agar bakteri-bakteri atau racun-racun dalam tubuh pakan tersebut itu udah keluar. Kalau untuk pemberian cupang yang nggak, pemberian makan ya sama aja, pagi sore secukupnya. Ganti air yang paling penting. Kalau ukuran ember begini saya itu ya paling lambatnya 10 hari kita ganti air. Karena tuh sering jadi trouble itu ya apa ya, gill membran nyangkut segala macam ya, itu karena dari air. Siap. Kalau pengalaman pahit mah Bang, ya dari awal-awal kita main cupang udah sering banget pahit ya Bang. Yang namanya kita nyetak ikan udah usia sebulan mati, kita coba lagi, kita cetak lagi, udah usia 2 bulan mati, kebiang-biangnya mati. Itu pahitnya itu kan ya di situ. Karena kan yang namanya kita miara ikan bernyawa, kita nggak tahu kapan nyawa ikan itu mau diangkat. Ya bagus nyawa ikan Bang, bukan nyawa kita yang diangkat. Kalau nyawa kita mudahan kita miara ikan Bang, ya nggak? Iya. Cuma ya pahit getirnya di situ aja Bang. Karena kan di saat breeding ikan itu kan kita kan banyak pengorbanan, yang namanya di kutu air, cari pakan, pemeliharaan ikan.
Yang nggak bedanya ya mungkin kalau manusia itu nggak bedanya ngurusin orok. Pas sayang-sayangnya ditinggal pergi, udah kayak lagu. Sama aja bang, gitu. Nggak, terus kita mulus, misalnya kita mulus bang nih. Kita usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pas panen kita tuh biasa kan masa panen itu kan di usia 4 bulan. Pas kita mau panen, dipanen burung atau hama, itu kan pengalaman yang pahit. Tapi pengalaman yang paling pahit yang saya rasakan ya kemarin di 2021 awal ya, bibit saya mati semua ya, sekitar 8 kolam. Itu kita udah besar menaruh harapan di situ, harga ikan juga masih lumayan, permintaan lagi juga masih tinggi. Yang kita harapin, yang kita andelin lenyap. Di situ pengalaman saya yang paling pahit. Tapi nggak dari situ juga, keuntungan mah udah cukup lah di musim-musim ini, karena ini termasuk musim paling panjang di cupang bang, hampir 1 tahun. 1 tahun ini cupang itu siklusnya nggak mau muter, baru nih di awal-awal ini. Tapi saya rasa nggak lama sih di cupang mah. Biasanya di bulan Agustus juga udah rame lagi. Iya. Ya makanya yang mau merah yang kapok merah cupang, di dagang cilok lu dah. Sampai bulan Agustus, bulan Agustus breeding ikan lagi. Pas harga ikan udah bagus. Ya sekarang yang mau dagang, sekarang bulan puasa mau dagang timun suri, mau dagang apa silahkan sekarang nih gitu, karena harga ikan lagi menurun kan gitu. Ntar kalau bulan Agustus biasanya, ya itu mah kan rahasia Tuhan juga bang, namanya rezeki. Tapi kalau siklus-siklus di pasar Parung ini kan kita kan biasanya udah bisa udah bisa estimasi lah, udah bisa kita estimasi kayak macam setelah cupang itu yang ramai apa gapi, kita udah estimasi, kita udah tahu, orang Parung itu tahu. Sekarang lagi jatahnya tukang gapi, tapi lagi cukup tinggi permintaannya. Pesannya pengen saya sih jangan pernah berhenti membeli, karena banyak breeder di luar sana. Karena kalau udah pecinta udah berhenti membeli, musnahlah breeder di sana. Itu bang paling. Cintai bang ya, cintai produk lokal bang. Cintai produk lokal. Sekarang itu banyak kan orang yang beli maunya lain-lain Thailand. Ikan Indonesia udah lebih menarik bang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sedikit ya, sedikit pengetahuan yang saya dapat dan sedikit pula materi yang saya sampaikan. Karena masih banyak di luar sana orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya, orang-orang yang sepak terjangnya jauh lebih lama dari saya. Bahkan masih banyak orang yang sukses di ikan cupang ini, banyak bang. Jadi kalau mau usaha bang jangan ikut-ikutan ya. Cintai dulu bang apa yang mau kita buat, baru hasilkan. Ya mungkin itu aja sobat Perasa Ikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.